Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadhani dengan NIM 22355 Di sini saya akan membahas mengenai suku Bungku. Suku Bungku atau yang lebih dikenal juga dengan Tobungku adalah salah satu etnik yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, tersebar di Kecamatan Bungku Utara, Bungku Tengah, Bungku Pesisir, Bungku Timur, Bungku Barat, dan Bungku Selatan. Menurut sejarahnya, bahwa leluhur masyarakat etnik Bungku berasal dari daerah Bugis. Suku Bungku masih berkerabat dengan suku Bugis, yang diduga memiliki hubungan sejarah masa lalu dan asal-usul. Walaupun suku Bungku sebagai penduduk Sulawesi Tengah, tetapi budayanya banyak memiliki kemiripan dengan budaya Bugis. Masuk ke pembahasan utama. Yang pertama ada bahasa, sistem teknologi, mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian. Yang pertama bahasa. Mayoritas penduduk Morowali adalah suku Bungku yang mempertuturkan salah satu rumpun suku bahasa Austronesia, yaitu bahasa Bungku. Kan tetapi di beberapa kecamatan dan desa, masyarakat Morowali tak hanya berbahasa Bungku saja, namun juga mempertuturkan bahasa lain. Lanjut ke sistem teknologi, suku Bungku mengikuti perkembangan teknologi yang ada, seperti transportasi, alat komunikasi, alat berat untuk menambang. Sebelum adanya industri nikel, mereka menggunakan alat sederhana untuk bertani, seperti arit dan cangkul. Selanjutnya ada mata pencaharian hidup suku Bungku. Sebelum adanya industri nikel yang mengubah mata pencaharian masyarakat, suku Bungku kebanyakan bekerja sebagai petani dan nelayan. Namun setelah adanya industri nikel, mata pencaharian mereka kini bertambah. Mereka bekerja di industri tersebut, berdagang, bertani, dan nelayan. Lanjut, organisasi sosial. Sistem organisasi kemasyarakatan etnis Bungku dibedakan atas dua macam, yaitu lembaga organisasi yang dibentuk sebagai alat pelengkap organisasi pemerintahan dan lembaga organisasi yang dibentuk karena kebutuhan masyarakat. Adapun wujud organisasi kemasyarakatannya dapat dilihat pada berbagai bentuk kerjasama sosial, seperti gotong royong, sistem kepemimpinan, aktivitas keagamaan, sistem kekerabatan, pergaulan, dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Masyarakat suku Bungku bisa dilihat pada acara Mibokulu, potong rambut, atau lazim dikenal dengan sebutan akikah. Selain kambing sebagai persyaratan utama dalam acara tersebut, perlengkapan lainnya yang juga harus dipersiapkan adalah poti, kelapa muda yang belum memiliki daging, 4 lembar daun mapu, 1 rumpun pokondo, 1 tangkai daun ketela pohon, beras yang diberikan kunyit secukupnya, kalung emas, benang, dan gunting sesuai aturan tertentu. Masuk ke sistem religi. Penduduk Bungku mayoritas beragama Islam, sebagian beragama Kristen dan Hindu, yang tersebar di beberapa kecamatan. Di salah satu gua di desa Topogaro, kecamatan Bungku Barat, ditemukan ratusan wadah kubur yang oleh masyarakat setempat menyebutnya soronga. Penguburan semacam ini disebut penguburan kedua, yaitu penguburan yang tidak langsung menguburkan jenazah ke dalam tanah. Penguburan sekunder merupakan jenis penguburan prasejarah yang dilakukan ketika manusia belum mengenal kepercayaan agama samawi. Kepercayaan mereka tertuju pada animisme dan dinamisme, sebagai kepercayaan yang paling awal dan primitif yang dipercayai oleh manusia purba. Masuk ke kesenian. Di sini masyarakat suku Bungku memiliki dua kesenian. Yang pertama seni suara dan seni tari. Seni suara meliputi tindi, kabia, dan kayori. Tindi adalah susunan puisi yang dibawakan dalam bentuk nyanyian dan diiringi oleh alat musik seperti gesong-gesong, kecapi, dan gambus. Selain sebagai sebuah seni, tindi juga berfungsi untuk menyampaikan maksud tertentu yang disebut mefandu-fandu kepada orang lain, semisal ketika niat menikah. Pada saat itu, seorang keluarga akan mengutus seseorang untuk menyampaikan maksud menikah pada keluarga yang dituju, dengan catatan saat menyampaikannya harus dalam bentuk tindi. Untuk kabia dan kayori, di sini saya belum bisa menjelaskan secara spesifik karena kekurangan referensi.
Seni tari meliputi luminda, modero, dan mojai. Modero dan mojai dilakukan dengan cara membentuk lingkaran sambil berpegangan tangan. Kemudian berputar dengan menggerak-gerakkan tangan dan kaki mengikuti irama tetabuhan dan nyanyian. Dulu baik modero dan mojai dilakukan sambil berbalas pantun, namun sekarang hal tersebut sudah tidak lagi dilakukan. Tarian luminda dimainkan oleh laki-laki dan perempuan secara berpasangan, yang juga diiringi irama tetabuhan dan nyanyian. Dulunya tarian ini digandrungi oleh tentara Jepang sehingga tiada malam tanpa luminda, dan pamornya perlahan mulai menghilang ketika Jepang mengalami kekalahan pada saat Perang Dunia II terjadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.